Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan bisnis PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Eka dengan NIM akhir 332. Ada Anissa Rizky Aulia dengan NIM akhir 030. Ada Dinda NIM akhir 068. Ada Farah NIM akhir 087. Dan ada Ibtial NIM akhir 113. Gambaran umum perusahaan. Identitas perusahaan, nama perseroan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company TBK atau terbuka. Alamat perseroan Jalan Raya Cimareme 131. Alamat surat PO Box 1230 Bandung 40012. Telepon 0228670707000. Nah, ini contoh untuk identitas perusahaan dan seterusnya, vaksin, email, laman, tanggal pendirian, bidang usaha semuanya sudah tertera di sini. Untuk visi perusahaannya menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Untuk dari misi perusahaannya, menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Nah, ini untuk contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh PT Ultra Jaya Milk. Ada teh kota dengan berbagai rasa dan ada susu Ultramilk dengan berbagai ukuran dan rasa yang bervarian. Selanjutnya untuk latar belakang dari PT bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960 oleh Bapak Ahmad Prawirawijaya almarhum. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company perseroan dari tahun ke tahun terus berkembang dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan dan minuman di Indonesia. Pada periode awal pendirian, perseroan hanya memproduksi produk susu yang pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970, perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT atau ultra high temperature dan teknologi pengemasan dengan karton aseptik. Ultra Jaya Milk awalnya hanya terbatas pada pengembangan produk susu. Namun seiring dengan diversifikasi perusahaan, Ultra Jaya Milk mulai mengembangkan inovasi produk jus yang kemudian dikenal dengan merek Buah Vita, Gogo. Perusahaan juga mengembangkan varian minum lain yang populer seperti teh kotak, sari asam asli, dan sari kacang hijau. Pada tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo diambil alih oleh PT Unilever Indonesia yang menyebabkan perusahaan lebih terfokus dalam pengembangan produk susu. Saat ini di bawah kepemimpinan generasi kedua dari Prawira Wijaya dan yang bernama Sabana Prawira Wijaya selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru bagi perusahaan. Lalu ini terdapat struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada komisaris, yaitu ada Bapak Supriyadi Prawirawijaya, ada presiden komisaris, komisaris independen, komisaris independen lainnya. Selanjutnya ada direktur, ada presiden direktur oleh Bapak Sabana Prawirawijaya, ada direktur operasional, direktur manufaktur, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Kekuasaan tertinggi oleh pada rapat umum pemegang saham, lalu selanjutnya ada dewan komisaris,
direksi, terus komite audit, lalu selanjutnya ada sekretaris perusahaan, internal audit, dan yang di bawahnya ada penjualan distribusi, personalia umum, manufaktur, pengadaan, engineering, pemasaran, keuangan akuntansi, dan informasi dan teknologi. Nah, selanjutnya ada laporan kinerja perusahaan selama 3 tahun terakhir. Perseroan terus berusaha untuk melakukan proses produksi secara efisien agar dapat menetapkan harga jual yang dapat bersaing di pasar. Pengendalian mutu dilakukan sangat ketat di seluruh tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, sampai ke gudang penyimpanan barang jadi. Perseroan tersebut berusaha untuk lebih memperluas jangkauan pemasaran dan jaringan distribusi, tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau besar dan wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada evaluasi bisnis secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris merasa puas dengan kinerja direksi perseroan dan menjalankan tugasnya untuk mengelola perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh jajaran direksi, staf, dan karyawan perseroan telah menunjukkan kinerja usaha yang baik sebagaimana diharapkan oleh seluruh manajemen perseroan dan harapan kami selaku Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku 2019 telah tepat sasaran. Hal ini terbukti dengan berhasilnya perseroan meningkatkan penjualan bersih tahun 2019 sebesar 14,0% dibandingkan dengan tahun buku 2018, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2019 yang kami terima dan kami pelajari. Perseroan juga berhasil untuk tetap menjadi pemegang pangsa pasar tertinggi di bidang penjualan produk minuman UHT. Selanjutnya ada beberapa permasalahan di perusahaan PT Ultra Jaya. Yang pertama itu hambatan yang dihadapi oleh PT Ultra Jaya itu mengenai risiko nilai tukar mata uang. Nah, kenapa risiko nilai tukar mata uang menjadi hambatan nomor pertama di PT Ultra Jaya? Karena risiko nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, khususnya itu dolar Amerika Serikat, timbul dari adanya transaksi pembelian bahan baku. Nah, seiring dengan pertumbuhan usaha perseroan, maka kebutuhan akan bahan baku produksi juga meningkat, termasuk kebutuhan bahan baku impor. Namun, dengan sering diferensialnya nilai tukar rupiah, maka harga beli bahan baku impor ini juga turut meningkat. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, PT Ultra Jaya melakukan transaksi dengan menggunakan berbagai mata uang asing, sehingga dengan itu PT Ultra Jaya banyak menanggung risiko kerugian karena selisih mata uang asing tersebut. Yang kedua itu ada hambatan dari risiko mutu produk. Kenapa risiko mutu produk menjadi hambatan bagi perusahaan PT Ultra Jaya? Karena di sini PT Ultra Jaya itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perseroan menghadapi risiko gangguan mutu yang dapat terjadi karena penyediaan bahan baku yang kurang baik dan karena gangguan pada waktu proses produksi. Kekurangan pasokan atau penurunan kualitas dari bahan baku tersebut akan berdampak kurang baik terhadap produksi dan penjualan PT Ultra Jaya tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah risiko perkembangan teknologi. Pada saat ini, PT Ultra Jaya menggunakan mesin-mesin dan peralatan yang dioperasikan menggunakan teknologi yang canggih. Teknologinya itu berupa teknologi aspective processing dan packing yang tergolong sangat mutakhir. Namun, dengan demikian, perkembangan teknologi di sektor pangan dan kemasan pada saat ini melaju dengan sangat pesat, yang apabila jika tidak semestinya diikuti, maka teknologi yang kini digunakan PT Ultra Jaya menjadi tertinggal dan dapat melemahkan daya saing perusahaan Ultra Jaya tersebut. Selanjutnya itu risiko kredit. Nah, kenapa risiko kredit menjadi risiko bagi perusahaan Ultra Jaya? Karena perseroan atau PT Ultra Jaya mempunyai risiko kredit terutama berasal dari piutang dagang dan simpanan di bank. Selanjutnya, risiko pemasok bahan baku.
Nah, pemasok bahan baku yang diperlukan oleh PT Ultra Jaya sangat bergantung kepada para pemasok, baik pemasok lokal maupun pemasok luar. PT Ultra Jaya tidak bisa menjamin bahwa para pemasok bahan baku ini dapat mempertahankan pasokannya yang konsisten dan memenuhi kebutuhan perseroannya sekarang dan yang akan datang. PT Ultra Jaya juga tidak bisa menjamin bahwa kualitas bahan yang dikirimkan dari para pemasok ini akan selalu sesuai dengan kualitas yang diisyaratkan oleh PT Ultra Jaya tersebut atau menjadi mutu tetap perusahaan PT Ultra Jaya tersebut. Next. Nah, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, kini kita mempunyai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, solusi yang pertama mengenai risiko nilai tukar mata uang, itu kita bisa mengurangi risiko tersebut, maka perusahaan PT Ultra Jaya senantiasa melakukan fluktuatas nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, untuk solusi menjadi risiko mutu produk, untuk perlindungan terhadap konsumen, maka produk yang akan dipasarkan dilakukan sampling organoleptic test atau uji rasa. Pencantuman tanggal kedaluarsa produk dan mencantumkan batch code agar dapat mengidentifikasi secara cepat dan tepat produk-produk yang dipasarkan. Nah, mengenai risiko perkembangan teknologi, saat ini PT Ultra Jaya menggunakan mesin-mesin produksi pabrik yang dioperasikan dengan teknologi yang sangat canggih. Gudang penyimpanan dioperasikan dengan teknologi juga cukup mutakhir, yaitu Automatic Storage dan Retrieval System atau ASRS, yang sepenuhnya dioperasikan dengan komputer. Next. Selanjutnya ada resiko kredit. Untuk resiko kredit yang berasal dari piutang dagang kepada pelanggan, perseroan mempunyai kebijakan untuk memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan yang memiliki riwayat kredit yang baik. Selain itu, umur piutang terus dipantau dan dianalisa untuk tidak terjadi kredit macet. Risiko kredit yang berasal dari simpanan di bank perseroan mengelolanya antara lain dengan memonitor reputasi dan kapitalisasi bank. Selanjutnya, solusi dari hambatan risiko pasokan bahan baku, yaitu perseroan harus tetap menjaga agar produksi tidak terganggu oleh kelangkaan atau kekurangan pasokan bahan baku. Rencana pengembangan usaha. Pertama itu memperluas lebih lanjut platform distribusi. Perseroan menjual hasil produksinya ke seluruh pelosok di dalam negeri dengan cara penjualan langsung, penjualan tidak langsung, dan melalui pasar modern. Lalu selanjutnya meningkatkan kapasitas produksi dan gudang. Pertama, peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas di fasilitas produksi yang ada. Investasi yang sedang berjalan di lini pengemasan baru dari Tetra Pak dan Kombi Blok. Yang selanjutnya, fasilitas produksi. Mendukung pertumbuhan dan ekspansi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Merencanakan untuk mulai membangun fasilitas produksi baru yang modern dan otomatis pada tahun 2020. Mulai operasional direncanakan paling lambat tahun 2021. Selanjutnya, pusat distribusi baru. Membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan kecepatan. Merencanakan untuk membangun pusat distribusi baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu selanjutnya investasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasi, yaitu produksi, meningkatkan investasi peralatan baru untuk produksi dan pembungkusan. Selanjutnya pengendalian kualitas, investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur pengendalian mutu. Dan yang terakhir, manajemen limbah, investasi dalam proses pengolahan limbah seperti program daur ulang limbah dan mengurangi limbah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.